Selamat pagi, anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Setelah kurang lebih 3 bulan, kalian mengalami pembelajaran jarak jauh dan 1 bulan kalian libur, maka hari ini kita akan memasuki tahun pelajaran yang baru dan saya harapkan akan lebih baik dari tahun pelajaran yang kemarin. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa aturan atau tata tertib yang harus kalian patuhi pada saat pembelajaran jarak jauh. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa aturan umum yang sebaiknya diikuti oleh siswa. Yang pertama, sebaiknya siswa membiasakan diri untuk bangun lebih pagi, kemudian mandi, dan sarapan seperti halnya pada saat sekolah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa kantuk dan membiasakan diri bagi siswa untuk selalu bersih. Sarapan juga bertujuan untuk supaya siswa tidak meninggalkan waktu pembelajaran untuk menghilangkan rasa laparnya. Yang kedua, mengikuti pembelajaran tepat waktu dari awal sampai dengan akhir. Yang ketiga, meminta izin kepada wali kelas jika tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari itu karena suatu hal yang cukup mendesak. Yang keempat, mengerjakan dan mengumpulkan ulangan dan tugas tepat waktu. Segera menghubungi wali kelas atau guru yang bersangkutan jika terjadi kendala pada saat pembelajaran jarak jauh. Untuk mendukung pembelajaran kalian di rumah, maka pilihlah ruangan yang nyaman untuk belajar. Misalnya di kamar atau di ruang keluarga. Yang minimal di situ terdapat kursi dan meja yang cukup untuk kalian bisa melakukan aktivitas dengan laptop ataupun untuk menulis. Selain itu, dengan duduk di kursi, kalian tidak akan cepat merasa lelah ketimbang duduk di bawah atau di lantai. Berikut ini adalah beberapa contoh tempat yang kurang nyaman dan kurang mendukung untuk belajar. Misalnya di atas kasur atau di sofa. Dikarenakan hal ini, adanya kemungkinan siswa tidak nyaman mengoperasikan laptopnya ataupun siswa tidak bisa menulis dengan baik. Selain itu juga karena faktor keselamatan perangkat belajar mereka. Pada saat siswa melakukan Google Meet atau Zoom dengan guru, maka siswa tidak perlu membawa perangkatnya kemanapun pergi, misalnya dalam hal ini ke toilet. Nantinya para siswa diperbolehkan untuk izin ke toilet dengan terlebih dahulu meminta izin kepada guru yang bersangkutan. Siswa diwajibkan mengenakan seragam putih biru jika melakukan kegiatan Google Meet atau Zoom dan melakukan kegiatan membuat video pembelajaran yang ditugaskan oleh guru. Berikut ini adalah beberapa aksesoris yang tidak perlu digunakan atau dilarang digunakan pada saat siswa melakukan Google Meet atau Zoom. Yang pertama, kacamata gaya.
Yang kedua, bantal leher. Yang ketiga, bando yang berlebihan, masker, pemakaian jaket dan hoodie serta sejenisnya, dan topi. Dalam kegiatan Google Meet atau Zoom, siswa hendaknya bersikap sebagai berikut. Wajah terlihat penuh di layar, tidak menyembunyikan wajahnya. Menulis identitas dengan benar, tidak menggunakan nama samaran. Mematikan mic jika tidak diperlukan. Tidak melakukan aktivitas lain yang tidak relevan. Kemudian, tidak memainkan HP atau membuka fitur atau aplikasi yang lainnya. Tidak tidur saat pembelajaran. Tidak menyalahgunakan fitur chat, misalnya digunakan untuk ngobrol dengan teman yang tidak sesuai dengan pembelajaran di hari itu. Berikutnya, tidak mematikan kamera tanpa izin sehingga guru tidak bisa memantau kegiatan siswa dan tidak bisa melihat wajah siswa. Meminta izin jika ingin meninggalkan kelas, dalam hal ini misalnya ke toilet. Berikutnya, tidak makan dan minum. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa kesalahan siswa yang sering dilakukan pada saat pembelajaran jarak jauh pada tahun yang lalu. Yang pertama, tidak membuka classroom sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, karena masih tidur atau malah tertidur pada saat pembelajaran. Sibuk bermain game dan melakukan aktivitas yang lain yang tidak sesuai dengan pembelajaran. Yang kedua, seringkali siswa tidak membaca petunjuk atau instruksi atau langkah-langkah yang sudah diberikan oleh guru pada saat pembelajaran yang harusnya diikuti oleh siswa supaya siswa dapat mengerjakan tugas dengan baik. Hal ini menyebabkan siswa akan mengalami kesulitan atau bahkan melakukan kesalahan dalam pengerjaan tugasnya. Kesalahan yang berikutnya, tidak menghubungi guru jika ada kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Kami mengharapkan kepada siswa untuk selalu aktif. Jika ada masalah dalam pembelajarannya, maka segera menghubungi guru yang bersangkutan, atau jika tidak memungkinkan, maka silahkan menghubungi wali kelas masing-masing. Berikutnya, menganggap remeh semua tugas, tetapi nantinya jika sudah mendapatkan sanksi dalam hal ini, misalnya nilainya diberi 0, maka siswa tersebut akan bingung sendiri, meminta solusi kepada guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikutnya, tidak menghiraukan pesan atau WA dari guru atau wali kelas atau bahkan guru BP-nya ketika ada masalah, sehingga nantinya mengalami kesulitan sendiri dalam hal penilaian. Kesalahan yang sering dilakukan siswa berikutnya, menuliskan pesan, komen, chat dengan guru ataupun dengan teman dengan menggunakan bahasa yang kurang sopan. Berikutnya, tidak mendokumentasikan tugasnya dengan baik. Contohnya, siswa merasa bahwa sudah mengumpulkan tugas, padahal tugas tersebut
belum terkirim atau belum diterima oleh guru, sehingga guru akan meminta kembali untuk mengirimkan kembali tugasnya, tetapi tugas tersebut sudah hilang, dibuang, atau bahkan mungkin digunakan untuk hal yang lain. Mohon kepada para siswa untuk selalu menyimpan hasil kerjanya. Hal ini dimungkinkan supaya jika terjadi masalah, maka bisa tertangani dengan baik. Demikian tadi beberapa informasi yang kami berikan mengenai tata tertib siswa pada saat pembelajaran jarak jauh. Kami sangat berharap seluruh siswa dapat mematuhi seluruh aturan yang ada sehingga nantinya terbentuk karakter disiplin pada diri kalian yang sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi masa-masa pandemi sekarang ini. Selamat pagi.